Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tema 3 tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membaca tentang biografi dari tokoh Indonesia yang terkenal, yaitu Bapak B.J. Habibie. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Pada masa kecilnya, dia itu sudah hidup disiplin dan juga bekerja keras. Dan dia memiliki semangat tinggi untuk belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia pada saat SMA, yaitu di Bandung, dia itu menonjol dalam terutama pada pembelajaran matematika dan IPA. Perjuangan keras di perantauan. Jadi selepas SMA, dia itu masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, yaitu jurusan konstruksi pesawat terbang. Ya, jadi selama di Jerman dia itu belajar tentang pembuatan pesawat, ya. Ya, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja kerasnya, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasehat Senior bidang teknologi. Dan dia menjadi orang Asia satu-satunya yang menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang di Jerman. Kecintaannya pada tanah air, B.J. Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman, ya, guna untuk mempersiapkan agar Indonesia itu bisa memproduksi pesawat terbang sendiri, yaitu melalui industri dirgantara. Kemudian ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi sampai menjadi Wakil Presiden dan juga menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ya, dia itu punya prestasi yang cemerlang karena dia itu disiplin dan juga bekerja keras. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membacanya di buku siswa tema 3 ya. Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata-kata baku biasanya digunakan pada acara-acara resmi dan juga pada penulisan karya ilmiah. Kosakata baku yang sudah Guru sebutkan tadi, itu penulisannya harus sesuai dengan PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku itu penulisannya biasanya itu tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku itu wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan acara formal. Sedangkan kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan atau pada acara non formal, seperti kita berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Kalian perhatikan teks bacaan tentang pensil si kecil yang amat penting berikut ini. Atau kalian bisa membacanya di buku siswa tema 3, yaitu pada halaman 106. Kalian perhatikan ya di sana.
Setelah itu kalian kerjakan kosakata non baku pada teks eksplanasi, yaitu pensil si kecil yang amat penting. Kamu tuliskan yang non baku di sini, terus kamu artikan apa, terus kosakata yang betul atau kosakata bakunya itu harusnya apa, ya. Di situ kan sudah ada biasanya itu di sini ada kata-kata dipakai ini ya, itu kan tidak baku, sudah ada yang berarti kamu tulis di sini dipakai artinya apa? Jadi digunakan ya. Terus harusnya kosakatanya yang baku itu apa kan? Dipakai ya, bukan pakainya tapi dipakai ya. Itu ya. Jadi kamu tuliskan kosakata non bakunya yang dicetak miring, tulis di sini yang non baku, terus kamu cari artinya dan juga kamu betulkan kosakata yang baku itu seperti apa. Menentukan kosakata baku pada teks eksplanasi. Dalam kalimat efektif terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada. Kata-kata baku biasanya digunakan dalam acara resmi seperti upacara, rapat, ataupun diskusi ilmiah. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimatnya itu harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Itu baru dikatakan sebagai kalimat efektif yang lengkap. Sekarang perhatikan ya, manakah dari ketiga kalimat berikut yang termasuk kalimat efektif? Kamu ingat, kalimat efektif itu kalimat yang mengandung subjek, predikat, pelengkap, dan juga, atau objek dan juga keterangan. Dari ketiga ini, mana yang termasuk kalimat efektif? Ya, betul. Yang paling efektif atau lengkap yaitu yang C. Komang membeli roti di warung, itu baru dikatakan sebagai kalimat efektif yang lengkap. Ya, untuk memperdalam pengetahuan kalian perhatikan teks eksplanasi berikut atau kalian bisa lihat di buku siswa tema 3 subtema 3 halaman 130. Kamu perhatikan bacaannya, terus kalian tuliskan kosakata non bakunya apa, terus kosakata bakunya harusnya jadi apa, terus kalimat yang tidak efektif itu yang seperti apa, terus harusnya kamu perbaiki kalimat efektifnya itu seperti apa ya. Jadi kalian cermati ya kembali teks tadi, yaitu tentang rangkaian lampu di kelasku. Kalian cari yang tidak non baku mana, terus kamu perbaiki jadi kalimat baku. Kemudian kalimat yang tidak efektif itu yang mana, terus kamu buat kalimat efektifnya ya. Itu untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Guru ucapkan terima kasih, semoga kalian paham dengan materinya dan juga kalian bisa mengerjakan untuk tugasnya. Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih dan juga jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe Urautun Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.